kami saudara, tapi kita percaya Tuhan kasih kekuatan. Amin. Amin. Oke, mari saudara, mari siapkan hati kita pagi hari ini. Nantikan Tuhan, harapkan Tuhan, ketemuin Tuhan saudara hari ini ya, supaya kita sama-sama dikasih kekuatan yang baru, dikasih semangat yang baru, dikasih sukacita yang baru, dikasih pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk ibadah kita pagi hari ini. Amin.
kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Engkau senantiasa Bapa yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah terlambat Tuhan untuk memberikan pertolongan buat kami, untuk memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Dan Tuhan, tangan Engkau gak kurang panjang Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami, untuk menolong setiap kami Tuhan. Tuhan, dan telinga Engkau Tuhan gak kurang tajam Tuhan untuk mendengar setiap permohonan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tetap Allah yang setia buat kami sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau datang kembali kepada Engkau Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami siap Tuhan untuk beribadah Tuhan, memberikan waktu kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan yang buat Engkau Tuhan. Mari siapkan hati kami Tuhan, siapkan roh kami, siapkan telinga kami, siapkan hati kami yang terbuka Tuhan, untuk setiap benih firman yang
biarkan ini menjadi curahan isi hati kami ya Tuhan untuk Engkau.
terus meninggikan Engkau Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak ini Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka akan terus meninggikan Engkau Tuhan. Mereka akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan, untuk terus Tuhan percaya akan Engkau, untuk terus bersujud kepada Engkau ya Tuhan, untuk terus mengangkat nama Engkau Tuhan dimanapun anak-anak ini berada Tuhan. Dari mulai saat ini Tuhan, sampai mereka dewasa Tuhan, mereka hanya percaya kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi, Allah yang dipermuliakan ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak ini Tuhan, sebentar mereka ada di gereja anak Tuhan, berarti Tuhan untuk mereka punya hati melayani Engkau Tuhan, untuk mereka punya hati Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan firman-Mu tidak hanya lewat Tuhan, tapi firman-Mu tertanam Tuhan di dalam hati anak-anak ini Tuhan. Pakai terus Tuhan anak-anak ini Tuhan hingga mereka dewasa Tuhan. Berkati dalam sekolahnya Tuhan, berkati dalam lingkungannya Tuhan. Biarkanlah Tuhan anak-anak ini hanya mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan guru-guru yang mengajar hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hikmat-Mu Tuhan, ada urapan-Mu Tuhan buat kami Tuhan, guru-guru di sekolah minggu Tuhan, untuk terus Tuhan meninggikan Engkau, untuk terus mempermuliakan Engkau Tuhan buat anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah Tuhan firman-Mu yang kami sampaikan pada anak-anak ini Tuhan akan sampai ke hati mereka Tuhan, akan sampai Tuhan sehingga mereka dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja anak ke dalam tangan-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbicaralah bukan kepada pikiran kami saja Tuhan, bukan kepada tubuh kami Tuhan, tetapi kepada jiwa dan roh kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang ada dalam isi hati-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu dapat mengerti isi hati-Mu lebih dan lebih lagi setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan Kau sempurna dari awal hingga akhir. Firman-Mu dibagikan, biarkan kami tetap fokus, kami tetap menjaga fokus kami Tuhan, agar kami menangkap isi hati Engkau Tuhan. Tanah hati kami siap untuk ditabur, dan kami sama-sama percaya kalau Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus semua jemaat yang percaya katakan Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih.
pujian penyembahan. Oke. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baru dua tiga orang. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Lebih banyak orang yang menjawab saya. Satu privilege, satu kehormatan Tuhan berikan saya kesempatan lagi untuk dapat membagikan firman Tuhan menjadi penyambung lidahnya Tuhan pada pagi hari ini. Tema dalam bulan ini yang Ibu Linda kasih, yang Pastor Linda kasih adalah satu jiwa berharga. Itu diambil dari Lukas 15. Secara keseluruhan, saudara bisa baca di Lukas 15. Waktu tema ini dikasih dan tema ini saya renungkan, ada hal yang saya kepikiran, atau Tuhan mungkin kasih ya. Saya juga nggak mau pede-pede bilang Tuhan yang berbicara, enggak sih. Tapi saya kepikiran karena saya merenungkan kata-kata ini, satu jiwa berharga, satu jiwa berharga. Apakah iya? Apakah saya merasakan hal itu? Apakah saudara merasakan hal itu? Berharga nggak sih satu jiwa? Apa kita keep on doing what we doing? Kita tetap cuek, kita tetap lakukan apa yang kita lakukan? Ya gimana? Kan saya sibuk, kan saya ini, kan saya itu. Nah, saya tadi diingatkan kembali dengan kata-kata ini. Next. Akan sulit untuk Anda dapat melihat satu jiwa berharga waktu Anda tidak dapat melihat diri Anda berharga. Mungkin hal ini membuat kita jadi introspeksi. Saya jujur introspeksi diri. Bagaimana saya bisa menyelamatkan atau memberikan pertolongan kepada orang lain kalau saya sendiri nggak yakin nih, kalau saya ini sudah aman. Saya ini sudah aman dalam Tuhan. Saya ini sudah merasa diri saya berharga di hadapan Tuhan. Oke, next. Saudara tahu ini pesawat ya saudara ya? Siapa yang udah pernah naik pesawat? Bagi kita yang sudah pernah naik pesawat, saya ingat sekali sebelum kita udah naik pesawat, kita udah duduk, sebelum kita mau berangkat nih saudara, biasanya ada next pramugari yang menjelaskan protokol keselamatan kalau terjadi apa-apa di perjalanan. Biasanya dikasih tahu, ini ada pengapung di bawah kabin saudara. Dan yang membuat saya sangat menarik waktu kecil sih belum ngerti ya, pas sudah dewasa mulai mengerti. Dia menjelaskan tentang next ini, pakai kalau ada apa-apa nih di atas, kita tuh harus pakai masker yang buat oksigen saudara. Masker yang buat oksigen untuk kita bisa napas. Benar saudara ya? Kalau kita di udara tuh tiba-tiba udaranya tuh turun, kita harus pakai masker itu saudara. Tapi hal yang menarik adalah next kelewat. Oke. Ini orang-orang tua di approach sama pramugarinya, dibilang, "Ibu, Bapak, kalau terjadi sesuatu jangan pakaikan maskernya itu ke anak saudara dulu. Bapak sama ibu harus pakai dulu." Pernah nggak ada yang tahu? Atau waktu dijelasin bodo amat nggak dengerin dah gitu. Biasanya dijelasin seperti itu. Kenapa pentingnya ini? Karena waktu saya teliti kenapa sih? Kan kita harus mendahulukan orang yang sangat rentan ya. Anak kecil kan bahaya ya kalau kenapa-napa nggak bisa napas gitu. Ternyata saudara, kalau saudara kehabisan napas, boro-boro saudara bisa nolongin anak itu. Anak itu lagi sesak napas nih saudara pakein, gak kesempatan pakein anak itu, bisa keduanya lewat. Kalaupun kesempatan pakein masker anaknya, terus saudara kenapa-napa, siapa yang mau nolong anak itu nantinya? Kalau dia harus turun pesawat, siapa yang mau gendong anak itu? Siapa yang mau nolong anak itu?
Poinnya di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar dulu kalau diri kita itu berharga di mata Tuhan. Tanpa kita menyadari kalau diri kita berharga di mata Tuhan, kita akan sulit untuk meyakinkan saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan untuk melihat dirinya berharga di mata Tuhan. Dapat gak poinnya saudara? Kalau dapat poinnya amin. Amin, puji Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan tuh gak boleh harus sadar gitu kalau misalnya Tuhan tuh kasih kita tuh hak istimewa, kasih kita tuh kepercayaan yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita tuh gak sadar kita tuh istimewa. Tapi tuh kita tuh gak sadar kalau kalau kita tuh berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Jadi tema pada hari ini yang akan saya bagikan adalah Anda berharga di matanya Tuhan. Puji Tuhan, saya dapat tugas di awal bulan. Biasanya saya dapat tugas tuh di akhir bulan kalau saudara sadar ya. Biasanya saya limitasi sharingnya tuh udah mulai habis gitu saudara. Jadi kalau sekarang bebas, saya di awal saya langsung ngomong sama Pastor Linda, saya boleh pakai angle ini nggak untuk sharing? Bagaimana menurut? Kalau di rumah ngomongnya bukan pastor ya, ngomongnya mah gimana nih, angle ini gimana nih? Karena kan gak mungkin ya mah, kalau misalnya kita mau nyelamatin orang lain. Contoh lah, mau jual produk lah, kalau produknya itu tidak berkhasiat dalam hidup kita, vitamin ini bagus. Kata siapa? Kalau kita sendiri belum minum vitaminnya dan belum mengalami vitaminnya itu dan belum terasa kasihatnya, kan itu akan membuat orang, masa sih, ragu gitu saudara. Tapi waktu kita sendiri sudah melihat diri kita berharga, kita akan dapat secara natural membagikan hidup kita dan kebenaran firman Tuhan ke orang-orang sekitar kita. Next, mungkin supaya lebih mudah saya akan bagikan ciri-cirinya ini. Ini ciri-ciri berdasarkan apa yang saya alami saudara. Saya tuh pernah menjadi orang yang ngerasa gak berharga, percaya gak percaya. Kadang-kadang ngerasa, insecure. Kalau bahasa Indonesianya tuh merasa tidak aman. Saya gak bakal nanya siapa yang di sini insecure. Ya, saudara yang cek diri saudara sendiri ya. Insecure tuh merasa tidak aman saudara. Pasti kita ada di masa-masa fase-fase seperti itu. Waktu kita merasa tidak aman, otak kita akan berpikir hal-hal yang negatif. Contoh ya saudara ya, berpikir hal yang negatif gini, saya pakai baju ini, pakai sepatu ungu ini, si Pak Wawan mikirnya kayak gimana ya saya ya? Terlalu norak gak ya baju sepatu ini ya? Atau saya baju kotak-kotak ini kok gak dikancing ya? Nanti jemaat bilangnya saya gak rapi atau gimana ya? Si itu ngeliatin saya kayak gitu banget ya? Apa karena saya bajunya jelek? Apakah karena saya gak tegur dia tadi pagi? Dia sakit hati nih sama saya. Pernah gak saudara seperti itu? Jujur, pasti pernah ya? Pernah, puji Tuhan ada yang jujur di belakang sana. Jadi saudara mau saudara tuh pasti di sini tuh ada yang menanamkan hal-hal negatif, hal-hal yang membuat saudara tuh merasa kecil, lalu tidak mau keluar dari zona nyaman, maunya aman terus, pulang sekolah pulang, kagak mau kemana-mana. Bukannya saya bilang harus kelayapan kemana-mana, saudara enggak. Tapi nggak mau keluar dari zona nyaman. Waktu guru di sekolah, ayo anak-anak, siapa yang mau presentasi di kelas? Diam. Ini baru jadi bahan ketawaan. Mendingan ngomong langsung ngomong apa-apa. Setiap orang kasih kesempatan dalam hidup kita, Tuhan kasih kesempatan, kita mundur. Enggak, saya mau di rumah aja, saya mau nyaman aja. Waktu ada kesempatan orang ngajak ngobrol nih, misalnya nih di tempat kerja, tukang parkir ngajak ngobrol, enggak, ngapain ngomong sama dia. Zona nyaman gue kan di kantor, gue kan diem aja di kantor, ngapain gue buang waktu. Gak mau keluar dari zona nyaman, gak mau, oh iya Pak, apa kabar? Oh baik. Oh iya, besok ada jam
gobe ya Pak ya di sini ya Pak ya gitu. Bukalah diri Anda untuk keluar dari zona nyaman. Ini ciri-cirinya yang nggak mau. Biasanya nih yang merasa nggak berharga nih orang cenderungnya seperti ini. Gitu saudara, ini melalui pribadi saya ya, pengalaman pribadi. Gemar membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mah keren, saya mah nggak keren. Saya mah biasa aja. Oh kalau yang lain ini cocok mah dia mah lebih pintar ngomong. Padahal Tuhan tuh pilih saudara misalnya. Saudara diberikan kesempatan untuk memimpin doa. Aduh saya tuh gak bisa. Masalah bisa gak bisa itu adalah pilihan. Saudara bilang gak bisa bukan gak bisa, tapi gak mau. Terkadang ya, saya juga sering seperti itu. Waktu Tuhan kasih saya satu tanggung jawab, satu apa, saya mundur. Enggak. Ada orang yang lebih baik dari saya yang bisa memimpin A. Ada orang yang lebih skillful, bertalenta untuk memimpin. No, Tuhan pilih kamu, ya kamu yang jalan. Karena waktu kita menolak kesempatan, kita menolak panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Lalu takut berinteraksi dengan orang lain, sama ya, sama keluar dari comfort zone ya. Sering sekali kita suka menghindari orang. Ketemu papasan sama orang, ngapain ngobrol sama dia. Saya sering banget zaman dulu kalau ke mall tuh, aduh ini lagi kenal si papa nih, temannya papa lagi nih, aduh pergi ya gitu. Kalau bisa saya menghilang, gak kelihatan, karena pasti tanya macam-macam, jadi panjang, jadi menghabiskan waktu saya. Tetapi saya belajar waktu saya ketemu sama orang, itu kesempatan saya untuk saya bisa membagikan hidup saya, bersaksi tanpa harus bawa-bawa ayat Alkitab saudara. Waktu orang itu nanya, papa gimana kabarnya? Oh puji Tuhan om, sudah lebih sehat, sudah bisa berjalan, sudah bisa baca Alkitab, sudah bisa baca buku. Saya bilang, oh luar biasa ya. Iya, saya bisa bersaksi tanpa harus saya cari orang untuk bersaksi. Benar nggak saudara? Tuhan yang mempertemukan, divine appointment, pertemuan ilahi kalau bahasa rohaninya gitu. Selanjutnya merasa diri sendiri itu rendah atau tak berharga. Sering sekali waktu kita diem di rumah, mulai tuh pikirannya kemana-mana, ngerasa aduh kok kayak saya gini-gini aja ya. Teman saya udah pada sukses, teman saya udah keliling dunia, saya kok masih cuman keliling Bogor, cuman keliling Indonesia gitu. Masih merasa aduh terlalu membanding-bandingkan dirinya sendiri, tapi gak lihat apa yang Tuhan mau lakukan gitu saudara. Ini yang menyebabkan manusia zaman sekarang itu banyak sekali punya penyakit mental. Ada yang panik, ada yang anxiety, ada yang terserang stres. Banyak ya, post trauma stress. Banyak sekali fobia, malu. Gak mau ketemu orang, malu. Mau dikenalin sama orang ini, malu. Ya elah saudara, Tuhan mau pakai kita luar biasa loh saudara. Tapi kalau kita tidak merasa diri kita berharga, inilah ciri-cirinya saudara. Oke. Saya mau undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau hormati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka saudara di Efesus 2 ayat 10. Ya, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau baca firman ini. Sudah di sana semua? Takutnya di depan kurang jelas. Bisa buka di handphone. Kita sama-sama ya. Sudah sampai? Amin? Amin. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita supaya kita ya. Oke, amin. Dalam nama Yesus, setiap firman yang kami ucapkan pada hari, silakan saudara duduk. Amin. Haleluya. Poin pertama yang saya mau bagikan adalah Anda diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Seperti ayat yang kita sama-sama baca tadi di Efesus
2 ayat 10. Apa sih pekerjaan baik? Anda itu istimewa. Tuhan menciptakan Tuhan menciptakanmu dengan rencana yang unik, juga dengan maksud dan tujuan yang jelas. Amin, saudara. Tuhan tuh unik. Rencana Tuhan tuh unik. Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti apa yang Tuhan mau kalau kita nggak benar-benar tahu kita tuh berharga apa enggak. Tuhan tuh punya rencana tuh bukan apa yang kita rencanakan, jauh melebihi. Firman-Mu rancangan-Mu melebihi rencanamu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Kalau saudara ingat ya, kalau kita lagi pujian Tuhan, melebihi berarti saya rencananya sukses saya tuh segini. Kalau Tuhan rencanain kita sukses segini, terbaiknya kita tuh standar pikiran kita segini. Kalau sama Tuhan standarnya dinaikin segini. Kalau kita nggak mengandalkan hanya pikiran kita sendiri tanpa mengikuti firman yang telah Tuhan janjikan. Amin. Kita semua tuh penting, gak ada yang yang khotbah lebih tanda kutip pahalanya lebih besar. Enggak, saudara. Sama. Tuhan tuh disenangkan dengan segala sesuatu yang kita lakukan buat Dia. Sama seperti di ayat tadi. Bisa diulang lagi, Tuhan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik. Jadi saudara tuh gak ada yang kecelakaan di tempat ini atau dilahirkan secara kecelakaan. Udah dirancanain. Saudara tuh udah lebih dari pemenang, seperti yang lagu kita nyanyikan. Kita lahir orang itu udah lebih dari pemenang. Kita tuh udah bertarung dengan banyak sekali sel sperma waktu kita dibuahi di kandungan ibu kita, dan kita sudah keluar sebagai pemenang. Jangan sampai kita udah keluar di sini, udah ngalahin berjuta-juta sel sperma, luyur, takut, mundur, nggak bisa. Padahal Tuhan melakukan pekerjaan yang baik melalui hidup saudara dan saya. Amin. Poin kedua, saudara boleh catat, adalah Anda dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin, saudara. Selanjutnya, next. Persiapan itu kalau saya bisa jelaskan itu adalah suatu proses. Karakter yang dibentuk melangkah dengan iman setia pada proses. Waktu karakter dibentuk itu nyaman gak saudara? Nyaman gak saudara karakternya kalau dibentuk? Enggak. Gampangnya gini, saudara harus sabar sama orang-orang yang gak patutnya kita kasih kesabaran. Saudara harus taat melakukan apa yang Tuhan mau. Itu pembentukan karakter saudara. Itu membuat tubuh kita tuh gak nyaman. Itu membuat lakukan. Itu menggoncang karakter kita. Kita mau taat apa enggak? Kita mau nurut sama Tuhan apa enggak? Mau nurut sama otoritas apa enggak? Amin, saudara. Itu yang akan membentuk kita. Melangkah dengan iman, kita melangkah bukan hanya karena kita mampu melakukan hal itu. Terkadang Tuhan kasih kita sesuatu yang kita tidak mampu. Saya mau kasih contoh kesaksian saudara. Di akhir tahun kemarin saya di-approach sama beberapa leader di Kota Bogor dan Kabupaten, gereja-gereja gitu saudara. Beberapa gereja ada yang approach saya gitu, ngomong. Kebetulan saya juga tergabung di komunitas anak-anak muda sekota Bogor dan Kabupaten. Saya cuma setia aja. Setiap bulan mereka ada doa, saya datang ikut doa dari gereja kita, mewakili gereja kita saudara. Terus di akhir tahun kemarin tiba-tiba salah satu founder ya, salah satu apa sih kalau bahasa Indonesia founder tuh
yang memulai komunitas ini, yang memulai telepon saya, David apa kabar, gini. Selamat Natal ya, kan ini ya saudara Desember. Oh iya puji Tuhan baik kak, gini. Udah ngobrol, udah basa-basi setelah 10 menit. Gini Fit, kata dia gitu. Oh iya apa kak? Kita ngerasa kalau kamu adalah orang yang tepat untuk memimpin kami secara komunitas. Mimpin apa ya kak? Maksudnya mimpin doa, mimpin acara atau khotbah gitu? Enggak, mimpin secara keseluruhan. Kamu yang leading us, kamu yang mimpin kami. Kamu Tuhan bicara apa ke kamu, kita lakuin sama-sama. Saya yang tadinya berdiri langsung duduk. Serius kak? Saya mau mundur apa enggak saudara kalau kayak gitu di telepon? Tapi yang saya ingat ya, kalau Tuhan saya pilih saya mau nurut aja sama Tuhan. Saya mau lakukan aja bagian saya. Kalau saudara mau lihat banyak orang di luar sana yang lebih capable, yang lebih keren, yang jemaatnya lebih besar mungkin ya, yang misalnya punya influence lebih besar di kota ini. Tapi Tuhan tuh pilih saya. Siapa saya? Saya mikirnya gitu ya saudara. Tapi Tuhan pilih saya, terus saya oh gitu kak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau memang Tuhan bicara ke kakak dan kepada para leaders yang sebelumnya ada, saya mau taat aja. Saya mau ikutin prosesnya Tuhan. Saya ngomong gitu. Setelah dia ngomong saudara, dia nangis. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Nangis dia. Saya kan bingung ya kenapa dia nodong saya terus dia nangis. Harusnya saya yang nangis gitu ya. Waduh tanggung jawabnya besar banget. Tapi enggak, dia yang nangis. Saudara, kita tahu nggak? Kita tuh pada doa puasa untuk hal ini supaya kamu mau terima. Lah kenapa kita kan nggak tahu kenapa kita kerinduan kita untuk kamu pimpin kita. Kamu kan masih muda, dia nggak muda-muda amat sih kak, saya bilang gitu. Tapi kita ngerasa kamu cocok, kamu layak kata dia. Wah, waktu dia ngomong gitu, saya juga yang jadi ini saudara ya, bergetar juga soal hati saya gitu. Wah, saya layak. Tuhan ngerasa diri saya tuh layak untuk memimpin. Tapi diri saya sendiri suka nggak merasa layak. Ngerti nggak saudara? Tuhan tuh bilang kamu tuh bisa. Tapi kitanya nggak bisa, Tuhan nggak bisa. Lah gimana nggak bisa? Wong saya yang nyiptain kamu kok. Kamu yang, saya tuh yang nyiptain kamu dari A sampai Z. Terus kamu bilang ciptaan yang saya bikin nggak bisa lakukan hal ini. Nggak masuk akal kata Tuhan. Jadi saya dia berdoa, dia akhirnya oh ya Ci, akhirnya saya doain dia saudara, doain si Cici ini yang telepon saya. Terima kasih. Saya cuma ngomong ke Pastor Linda, bagaimana? Boleh nggak? Saya udah iyahin gitu. Oh ya nggak apa-apa, katanya gitu. Dan orang ini waktu dia laporan, kebetulan kita punya penasehat itu Pastor Arif yang di GSIA Bethlehem. Dia ngomong orang ini, Pastor ini yang gantiin kami sebagai pemimpin si David ya. David dari gereja City Blessing. Pastor Arif kaget, loh kok bisa dia? Gitu dia. Bapaknya dia dulu mimpin kita loh di kota. Wah nggak bukan kebetulan banget itu Tuhan pakai dia juga ya. Dan dia nggak tahu, si Cici itu nggak tahu kalau si Papa dulu tuh sempat mimpin JDS di kota Bogor. Dan itu Tuhan sudah atur saudara. Saya berapa kali sudah ikut Papa untuk pelayanan di kota, jadi saya udah agak-agak tahu lah situasinya seperti apa. Harus menghormati setiap golongan dominasi gereja, karena di gereja-gereja nggak semuanya tepuk tangan kayak kita. Ada yang duduk tenang. Kita harus menghargai setiap dari mereka. Dan mungkin itu yang dilihat oleh Cigina ini, itu namanya Cigina. Jadi dia ngomongin, oh ya, oke, saya mau ikutin prosesnya. Kalau saudara sadar, kalau kita bisa ambil dari Alkitab ya saudara. Next. Daud, sama namanya kayak saya ya saudara. Daud itu cuma memimpin 3
tiga ekor domba. Yang saya Google nih, saudara. Cuma 3 ekor domba. Setia banget dia lakukan itu. Tapi waktu Tuhan panggil dia, kalau saudara tahu latar belakangnya Daud itu bukan anak yang dikesayangan. Kalau kita ceritanya tuh agak mirip ya sama Yusuf. Kalau Yusuf itu saudara anak kesayangan bapaknya. Kalau Daud ini enggak. Bapaknya aja lupa punya anak dia. Kenapa? Kita buka ya. Waktu Nabi Samuel, Nabi Samuel mau ngurapin salah satu anaknya Bapak Isai di 1 Samuel 12 ayat 6. Oke, saya bacain aja ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab itu kakaknya Daud ya. Lalu pikirnya dia, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Ini saya merahin nih saudara. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Allah melihat apa? Allah melihat apa yang di depan mata, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita, saudara. Next. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang itu pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian dipanggil lagi saudara ya, biar singkat waktu. Lalu di ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakmu semua, udah anaknya semuanya nih, udah ada semua nih. Terus jawabnya, baru ingat ya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba, kata. Lalu si Samuel ngomong, panggil. Kita nggak bakal makan, kita nggak bakal duduk kalau dia belum datang. Nah, hebat gak? Yang paling gak diperhitungkan, yang paling dilihat manusia tuh gak layak. Mungkin ini saudara dan saya ya. Mungkin ini saudara dan saya. Dan Tuhan mau bicara sesuatu kepada saudara pada pagi hari ini. Akhirnya, kemudian saudara jemputnya dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu akhirnya Tuhan mengurapi Daud ya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Allah atas Daud. Siapa? Roh Allah. Jadi siapa yang hebat? Daudnya apa roh Allahnya? Roh Allahnya. Kalau kita dipanggil untuk Tuhan lakukan sesuatu, yang hebat bukan Davidnya, yang hebat bukan pastor lawannya atau Darlene atau kita semua, tapi yang hebat roh Tuhan yang ada dalam kita. Jadi kita nggak bisa ngambil kemuliaan Tuhan seperti yang Lucifer sudah lakukan. Kita nggak bisa ngambil karena kita nggak mampu awalnya, tapi waktu sama Tuhan kita mampu, ada roh Tuhan dalam kita. Dan akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi prosesnya panjang. Dia harus ngalahin beruang dulu, ngalahin singa dulu waktu dia mengembalakan domba. Saudara mungkin akan mengalami cobaan demi cobaan, trial, training untuk membentuk saudara, membentuk karakter saudara. Next, saya baru ingat juga kalau terkadang kita mikir hal yang paling penting harus yang terdahulu. Benar nggak saudara? Tapi Tuhan tuh, prosesnya Tuhan tuh beda. Kita harus ikutin waktunya Tuhan. Saudara bisa bayangin nggak kalau Tuhan ciptain manusia duluan di bumi, masih kosong, dia bingung napak di mana, makan apa nggak tahu. Tuhan ciptain environmentnya dulu, lingkungannya dulu. Tuhan ciptain hal sepele pun dipikirkan. Ini manusia kalau saya ciptakan
harus bisa berkembang biak, harus bisa berpikir. Dia ciptakan dulu terang, gelap, atmosfer, daratan, tanaman, bulan, bintang, segala binatang-binatang di bumi ini. Tuhan ciptain dulu semuanya itu, udah bagus, udah siap nih, baru diciptain manusia. Saudara, diciptain saudara dan saya. Next, diciptainnya bukan hanya blok gitu, ciptain gitu, tapi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambaran Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Tuhan yang nyiptain kita tuh yang kawin-kawin gitu. Tuhan ciptainnya segambar, serupa, saudara. Gak main-main. Amin. Next. Oke, kenapa ya kita harus melalui proses-proses tersebut? Di Efesus 4 ayat 13 mengatakan, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wow, itu maksudnya Tuhan. Tuhan tuh gak bakal kasih kita kesempatan hal yang kita belum siap, saudara. Tuhan tuh kasih kesempatan ke kita kepada orang-orang yang udah dipersiapkan, udah dibentuk karakternya. Gak bakal dikasih ke orang-orang yang belum siap. Amin. Tapi semuanya itu keputusannya ada di saudara dan saya. Kenapa saya bilang gini? Tuhan sudah menciptakan kita segitu sempurnanya. Saya bisa bilangkan sempurnanya, saudara, karena serupa dengan Tuhan ya. Tapi hal yang paling amazing dari Tuhan kita bukan Tuhan yang maksain sesuatu. Benar nggak, saudara? Next, hal yang paling luar biasa dari Tuhan kita adalah Dia memberikan kita kehendak bebas. Adam dan Hawa diberikan kehendak bebas. Saya dan saudara diberikan kehendak bebas. Saya diberikan kehendak bebas, mau apa tidak menerima tanggung jawab, mau apa tidak bertobat, mau apa tidak untuk melakukan firman Tuhan. Yang hari ini saudara harus pilih adalah di poin ketiga, memilih untuk mengasihi Tuhan. Kenapa saya bilang mengasihi Tuhan? Karena kalau kita lakukan dengan kasih, saudara, apapun kita akan lakukan. Kalau dasarnya itu kasih sama Tuhan. Kalau nggak ada kasih, saudara juga nggak bakal mau. Kalau nggak ada kasih, saudara nggak mau berkorban. Saudara kalau nggak ada kasih, saudara nggak mau menghabiskan waktu saudara. Benar nggak, saudara? Saudara kalau suka terhadap sesuatu tuh habisin waktu, uang, apapun tuh mau. Dan gitu Tuhan juga kasih offer aja. Tuhan kasih, mau nggak melihat dirimu berharga? Oh iya mau Tuhan. Ya udah, caranya mengasihi saya aja. Orang yang mengasihi Tuhan, dia nggak mau bikin Tuhan sedih. Benar nggak, saudara? Kalau saya benar-benar sayang sama orang, saya nggak mau bikin orang itu sedih. Perlu dipertanyakan kalau saya menyakiti dan perlu ditanya lagi tuh, kasihnya bener nggak tuh? Kalau kita menyakiti orang yang sayang kepada kita atau yang kita bilang sayang gitu, kita nggak mau tuh ngecewain Tuhan. Waktu Tuhan kasih kesempatan, baik banget ya Tuhan ya. Tuhan mau angkat saya nih, tapi kadang-kadang kitanya nggak mau diangkat. Maunya aman-aman aja. Karena saya pernah dengar satu statement yang cukup kontroversial dari anaknya Ahok. Anak Ahok di sosial media cukup ceplas-ceplos dan cukup ngomong hal yang kurang berhikmat lah. Tapi saya dapat cuplikan satu
satu ucapannya dia yang cukup menarik buat saya. Dia ngomong gini, orang Kristen tuh aneh, maunya enak-enak aja, maunya nyaman-nyaman aja. Orang Tuhan kita jadi salib, Tuhan kita jadi aniaya, lalu orang Kristen maunya enak-enak aja. Jangan kayak gitu dong. Katanya mau ngikut seperti Yesus, lah lu gak mau menderita. Gak kontradiktif, orangnya kan ceplos-ceplos ya tadi. Jadi kalau hidup saya gini-gini, saya lagi ngomongnya kayak gitu, saya bilang lah, orang kayak begitu bisa dipakai Tuhan loh ngomong ke saya loh. Kita kadang-kadang gak mau lebih menderita daripada Tuhan, padahal Tuhan kita menderita banget buat kita. Benar gak saudara? Amin. Tuhan kita tuh yang nyiptain nih. Saudara bisa bayangin saya nyiptain suatu barang. Contoh, saya nyiptain handphone ini. Ya, Tuhan nyiptain manusia kan. Saya nyiptain handphone ini, terus saya mau jadi seperti handphone ini. Turun kasta saya menjadi suatu produk. Bisa bayangin nggak saudara? Tuhan Yesus yang udah nyaman di tahtanya, yang bisa mengontrol segala sesuatunya, turun nih sebagai manusia, gak punya kontrol, gak punya kenyamanan, harus dibentuk sama manusia yang ciptain dia, harus dibaptis sama manusia yang dia ciptain. Aneh gak saudara ya? Tapi itu yang dia mau bayar untuk saya dan saudara. Dia tuh sayang banget sama saudara, tapi saudara tidak sayang sama diri saudara sendiri karena saudara tidak sadar kalau ada satu sosok yang sangat luar biasa yang mencintai saudara apa adanya. Saudara terlalu punya standar yang tinggi terhadap diri saudara sendiri, sampai lupa standar apa yang Tuhan pakai buat menilai diri kita. Siapa sih yang harusnya kita bahagiakan? Siapa sih yang seharusnya kita banggakan? Tuhan kita, pencipta kita. Jadi Tuhan tuh udah bayar harga besar sekali buat kita, saudara dan saya pada hari ini, agar kita tuh bisa menjadi anak-anaknya yang bersinar, yang bisa menjadi kesaksian secara natural. Saudara gak perlu dipaksa sama leader, gak perlu dipaksa sama Pastor Linda, ayo dong jadi kesaksian. Enggak, karena kalau kita kasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, roh, kita akan berjalan natural, bersaksi secara natural. Gak perlu dibuat-buat sebagai sesuatu yang indah, kata-kata yang tak perlu harus seindah dengan berpuitis. Tapi Tuhan mau pakai kita apa adanya. Oke. Saya mau tutup dengan statement ini, saudara. Karena pada saat Anda mengasihi Tuhan, Anda baru dapat mengerti betapa berharga dirimu, karena Anda dapat melihat dari perspektif Tuhan. Waktu kita mengerti dan mengasihi Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, kita baru bisa melihat, oh ini yang Tuhan lihat tentang saya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasihmu. Sungguh indah. Tuhan tuh mikirinnya hal-hal yang baik. Tuhan gak mikirin, kamu nih gagal, kamu nih gini, kamu gini. Itu cuma pikiran kita doang. Jangan membuat diri kita tuh tertuduh. Bikin diri kita tuh bebas. Lakukan sesuatu tuh untuk Tuhan. Saya lakukan untuk bernyanyi di depan, bukan untuk membahagiakan jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan lompat-lompat. Saya harus ubah mindset saya, nyanyi itu buat Tuhan. Ya Tuhan audiensnya, bukan untuk jemaat Tuhan. Masa, gila aransemennya bagus banget. Salah. Kita, hal yang perlu kita impress itu cuma Tuhan. Sosok yang perlu kita impress itu cuma Tuhan. Jadi waktu kita pulang nanti, sini anakku,
kamu sudah lakukan bagianmu. Kamu sudah mengerti jati dirimu, identitasmu kalau engkau anakku. Amin saudara. Amin. Saya boleh minta tim musik untuk tim pujian untuk maju ke depan. Saya percaya kalau Tuhan itu punya waktunya sendiri saudara. Kita nggak bisa atur waktunya Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan punya sesuatu yang belum mungkin hari ini saudara rasakan. Saya nggak tahu apakah saudara masih insecure, masih tidak merasa aman, masih takut, masih terus dalam zona nyaman saudara, masih menghindari orang-orang. Saya nggak tahu di hati saudara seperti apa. Tetapi yang saudara perlu tahu, Tuhan tahu hati saudara seperti apa. Jadi nggak perlu bersembunyi dari Tuhan. Saudara tinggal terbuka sama Tuhan. Tuhan, gimana ya caranya saya bisa mengasihimu Tuhan? Bagaimana saya bisa merasa diri saya berharga Tuhan? Saya tuh tidak layak loh Tuhan, saya tuh banyak dosa. Saya tuh udah sempat lupain Engkau. Tapi saya mau punya kerinduan untuk balik kepada Engkau Tuhan. Bukakan saya jalan dong Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang tepat. Saya mau kembali kepada panggilan Engkau. Saya mau jadi orang yang bisa melihat diri saya itu berharga. Haleluya Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami anak-anak Engkau Tuhan, kalau kami sering masih merasa Tuhan kami tidak layak, kami masih tidak sempurna, kalau kami sendirian, kalau kami sudah melakukan hal yang buruk, biarkan pada hari ini kami bisa merasakan kasih Engkau Tuhan. Jamah kami pada hari ini Tuhan, berbicara dalam hati kami Tuhan. Biarkan kami sadar kalau Engkau itu baik, Engkau itu tidak pernah menuduh kami, Engkau itu tidak pernah menghakimi kami Tuhan. Biarkan kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang menghakimi diri kami terus-menerus, membuat diri kami merasa kecil Tuhan. Kita bisa sama-sama nyanyikan lagu ini saudara. Tapi saya boleh minta saudara untuk menundukkan kepala saudara, kita bersama-sama minta Tuhan bicara, minta Tuhan menjamah saudara pada pagi hari ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan
kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan, Tuhan mau jamah saudara pada pagi hari ini saudara. Semua mata tertutup, semua kepala tertunduk. Tuhan mau hari ini saudara merasa diri saudara berharga. Kalau masih ada dari saudara yang hatinya masih hancur, hatinya masih penuh dengan kekecewaan, hatinya masih penuh dengan rasa tidak berharga, masih tidak punya harapan, hari ini Tuhan mau jamah saudara. Hari ini Tuhan mau bicara dalam hati saudara. Tuhan tuh gak nyari orang yang sempurna. Tuhan tuh gak nyari orang yang sempurna secara fisik. Tuhan gak mencari orang yang sempurna secara pendidikan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna secara pendidikan rohani. Tuhan mencari hati yang mau, hati yang rindu, hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Kalau itu saudara yang masih merasakan hal itu, biarkan saudara bisa angkat tangan. Saya gak undang saudara untuk maju ke depan. Saudara bisa angkat tangan di bangku saudara. Saya menutup mata saya tidak melihat saudara siapa, tapi Tuhan melihat saudara. Tuhan menyadari saudara tuh berharga. Tuhan tuh mengasihi saudara apa adanya. Tuhan, kalau ada tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan, lawak mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Atau ada orang yang masih malu mengangkat tangan pun Tuhan, Engkau tahu isi hati mereka Tuhan. Engkau mengenal mereka dari mereka sedetik bernafas di bumi ini. Engkau tahu siapa pribadi mereka Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang lembut. Biarkan mereka merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan betapa cintanya Engkau pada kami Tuhan. Oh karabaya basyaya karabaya basyaya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah sia-siakan kami Tuhan. Walaupun kami mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tetap menuntun kami Tuhan. Engkau gak pernah tinggalin kami sedetik pun Tuhan. Mau kami dalam masalah sebesar apapun Tuhan, Engkau tetap menuntun kami. Engkau tetap memberikan kami jalan keluar Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan, setiap apapun masalah dalam hidup kami Tuhan, kami bisa tahu kalau kami tidak sendiri. Pikiran kami, hati kami, jiwa kami sadar kalau kami punya Tuhan, punya Roh Kudus yang dapat menolong kami Tuhan. Biarkan pada hari ini Kau bukakan roh kami Tuhan, pikiran kami, jiwa kami, aware, sadar terhadap keberhargaan yang ada dalam hidup kami. Kalau Engkau mencintai kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna pada kami. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah
siapkan hati kita saat ini untuk kita menerima perjamuan kudus. Semua sudah menerima, saudara? Saudara, saat ini kita memperingati malam di mana Yesus beserta murid-muridnya melakukan perjamuan akhir. Saudara, cara Yesus mati itu adalah bukan cara yang terbaik. Bukan cara terbaik untuk manusia untuk mengakhiri hidupnya, saudara. Tapi dia tetap memilih cara tersebut karena begitu besarnya kasih dia bagi saudara dan saya. Amin. Mari saudara, saya mau bacakan di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai pada 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, saat ini mari kita tundukkan kepala saudara. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita mau mengambil waktu sejenak, saudara, untuk kita dapat memuji hati kita. Apakah ada hal-hal yang tak berkenan, saudara? Apakah ada hal yang Roh Kudus ingatkan ke dalam hati saudara dan saya sebelum kita menerima perjamuan kudus pada hari ini? Mungkin saudara masih ada menyimpan kesalahan-kesalahan dari saudara-saudara yang lain, atau mungkin ada sesuatu yang masih menjadi gap antara saudara dan Tuhan. Mari saudara, saat ini kita ambil waktu sejenak. Kita biarkan Roh Kudus berbicara, saudara. Bila saat ini ada di antara saudara yang merasa belum mau mengambil atau ikut perjamuan pada hari ini, gak apa-apa saudara, saudara bisa ikut di dalam kesempatan saudara. Saudara, mari kita baca di roti kita masing-masing, saudara, firman yang Tuhan taruh untuk kita pada hari ini. Mari kita imani, saudara, setiap kata-kata yang Tuhan, yang Roh Kudus taruh untuk kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan 1 Korintus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama roti ini, roti yang melambangkan tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum bersama-sama, saudara.
Saudara, saat ini mari kita sama-sama berdoa. Saudara, saya ingin kita saling mendoakan. Mungkin suami bisa dengan istri, atau berada dengan brother atau sister dengan sister. Saudara, kita ambil waktu sejenak, sekitar 5 menit kita akan saling berdoa. Dan kita akan saling menguatkan satu sama yang lain. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap darah, untuk setiap tubuh Tuhan yang dicambuk, dicecah Tuhan, semuanya untuk kami Tuhan. Biar kami mengingat Tuhan itu Tuhan, menjadi komitmen untuk kami Tuhan. Biar kami dapat berdiri teguh Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan dan kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Blessing diberkati pagi hari ini. Amin. Dengan firman yang sungguh luar biasa, yang begitu memberkati setiap daripada kita. Amin. Anda sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita.
di Malaiki 3 ayat 10 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang perlahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Kita percaya setiap daripada persembahan persepuluhan untuk membawa kita untuk Tuhan bekerja, ya kan? Mana tingkat-tingkat langit akan dibukakan. Amin. Dan juga ada makanan di setiap rumah kita. Amin. Mari kita satukan hati kita. Bagi jemaat yang belum menerima amplop, ada? Kalau belum, silakan angkat tangan. Semuanya ada. Oke. Pak. Oke. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bisa berada di tempat ini karena kasih anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur bisa mendengar firman-Mu, karena mana setiap daripada kami berharga di mata-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap daripada jemaat yang akan memberi membagikan hasil jeripaya mereka. Bapak, kami berdoa untuk setiap daripada jemaat-Mu yang sekolah, yang bekerja, berusaha. Engkau yang memberkati mereka dengan berkelimpahan. Bapak, pakai setiap benih iman mereka Tuhan, untuk mereka percaya benih yang mereka tabur akan menuai banyak, dan setiap langkah hidup mereka Tuhan, Engkau yang memberkati. Apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Dari hidupku hanya apa
Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Ibu Ferawati pada tanggal 29 Februari. Ibu Nidar pada tanggal 1 Maret. Ibu Li Ailing pada tanggal 3 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Marganti CIT untuk pelayanannya untuk Bogor City Blessing. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you.